Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat semua. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam di negara ASEAN. Selebihnya anak-anak bisa menyaksikan video yang saya sajikan, yang saya tontonkan kepada kalian. Brunei Darussalam. Sumber daya alam terbesar di Brunei Darussalam adalah minyak dan gas bumi. Selain industri yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, Brunei Darussalam juga memiliki industri lokal yang mencakup industri kain tenun dan logam. Jenis sumber daya alam. Brunei Darussalam negara yang kaya akan minyak dan gas bumi yang menyumbang 40% untuk pendapatan negara. Usaha pertanian Brunei mencakup padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Penyebaran sumber daya alam. Brunei memiliki sumber daya alam, minyak bumi dan gas alam yang sangat besar, seperti minyak bumi di wilayah Miri dan gas alam di wilayah Kuala Belait. Itulah jenis sumber daya alam yang ada di Brunei Darussalam. Yang selanjutnya adalah Filipina. Perkembangan Filipina sebagian besar didukung oleh sektor jasa. Kegiatan penduduk di Filipina 50% lebih bekerja di sektor jasa, sedangkan 35% bekerja sebagai petani. Jenis sumber daya alam. 1. Tanaman yang dibudidayakan. Tanaman yang dibudidayakan di Filipina mencakup padi, jagung, sayuran, buah-buahan, dan ketela pohon. Yang kedua, tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan mencakup tebu, abaka, serat Manila, tembakau, dan kelapa. Daerah perkebunan utama terdapat di Pulau Negros dan Pulau Luzon. Yang ketiga, komoditas ekspor. Komoditas ekspor di sini mencakup abaka, karet, kelapa, dan kayu. Yang poin selanjutnya adalah penyebaran sumber daya alam. Penyebaran sumber daya alam hasil tambang negara Filipina antara lain emas dan perak terdapat di Cebu, Bagulo, dan Luzon, bagian tenggara. Pertambangan mangan terdapat di Palawan bagian utara. Tambang biji besi di Luzon, Cebu, dan Mindanao. Pertambangan tembaga terdapat di Luzon dan Mindanao. Sementara itu, daerah perkebunan utama terdapat di Pulau Negros dan Pulau Luzon. Adapun wilayah Kepulauan Sulu dikenal sebagai penghasil mutiara. Yang selanjutnya adalah Indonesia. Siapa sih yang tidak kenal dengan Indonesia yang akan kaya dengan sumber daya alamnya? Indonesia merupakan negara agraris yang didukung oleh jenis tanah yang subur dan beriklim tropis. Perekonomian Indonesia didukung oleh komoditas ekspor, migas, dan non-migas. Perindustrian Indonesia juga berkembang, antara lain industri pembuatan garmen dan sepatu. Jenis sumber daya alam di negara Indonesia. Hasil pertanian Indonesia antara lain adalah padi, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Hasil pengolahan sumber daya di daerah pantai menghasilkan berbagai jenis ikan dan garam. Hasil perkebunan di Indonesia antara lain kelapa sawit, kopi, teh, karet, cengkih, dan kelapa. Namun, hasil hutan negara di Indonesia antara lain kayu, rotan, dan berbagai macam getah. Adapun hasil tambang utama yang dihasilkan oleh Indonesia antara lain adalah minyak, gas bumi, dan batu bara, biji besi, bauksit, emas,
perak, tembaga, serta timah. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebaran sumber daya alam. Wilayah Indonesia yang kaya akan hasil pertanian adalah Karawang, Cianjur, Madura, Jombang, dan Provinsi Bali. Emas dan perak terdapat di daerah Nenggroe Aceh Darussalam, Rejang Lebong di Bengkulu, Gunung Pongkor di Jawa Barat, dan Tembagapura di Papua. Minyak bumi dapat ditemukan di Maura Enim Sumatera Selatan, Cepu di Jawa Tengah, Dumai di Riau, dan Tarakan di Kalimantan Timur. Batu bara banyak dihasilkan oleh daerah Sawah Lunto. Sawah Lunto di sini berada di Sumatera Barat, Bukit Asam dan Tanjung Enim di Sumatera Selatan. Sementara itu, timah sebagai penghasil terbesar kedua di dunia banyak dihasilkan oleh daerah Sungai Liat, Bangka, Manggar, Belitung, dan Bangka Pinang (Riau). Yang poin selanjutnya adalah negara Kamboja. Negara Kamboja perekonomiannya utama adalah pertanian. Meski demikian, Kamboja juga memiliki industri seperti garmen, pengolahan karet, dan semen. Jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam utama di Kamboja adalah pertanian dan perkebunan seperti padi, karet, umbi-umbian, jagung, buncis, dan sebagainya. Sumber daya lain adalah ikan. Hal ini karena berkat adanya danau Tonle Sap yang berada di Kamboja. Yang selanjutnya adalah penyebaran sumber daya alam. Penyebaran sumber daya alam di daerah pertanian terbesar di Kamboja adalah daerah sekitar aliran Sungai Mekong. Jadi, pertanian terbesar yang berada di Kamboja itu berada di daerah sekitar aliran Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap. Danau Tonle Sap merupakan salah satu penghasil ikan tawar utama kawasan Asia Tenggara. Yang selanjutnya adalah negara Laos. Perekonomiannya Laos didominasi oleh pertanian. Meski demikian terdapat industri di Laos seperti pemurnian timah, pengolahan kayu, penggilingan padi, pembuatan batu bata, industri rokok, sepatu, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Jenis sumber daya alam negara Laos. Laos memiliki sumber daya alam berupa tumbuhan seperti padi, jagung, tembakau, kapas, dan lain sebagainya. Adapun hasil utama hutan Laos adalah kayu jati. Laos juga memiliki hasil pertambangan seperti gipsum, timah, seng, batu bara, dan biji besi. Penyebaran sumber daya alam. Hasil komoditas pertanian padi, jagung, dan tembakau banyak dihasilkan di daerah Vientiane. Hasil terbesar dalam tangkapan ikan terbesar berasal di Sungai Mekong, yaitu ikan karper dan ikan perch. Yang selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah. Dari sisi industri, Malaysia cukup maju, terutama dari industri elektronik dan mobil. Malaysia memiliki mobil nasional bermerek Proton. Jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam merupakan penghasil karet alam terbesar di dunia. Produksi pertanian lainnya adalah teh, tembakau, kelapa, dan lada. Malaysia memiliki wilayah hutan yang luas. Hasil hutannya seperti kayu ditujukan untuk diekspor. Hasil pertambangan utama adalah timah yang menjadi komoditas ekspor. Selain timah, juga terdapat besi, bauksit, minyak, dan gas bumi, serta batu bara. Penyebaran sumber daya alam. Daerah
Pertambangan terdapat di sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan. Hasil pertambangan kilang minyak Malaysia berada di daerah Kuala Terengganu, semenanjung Malaysia bagian timur. Hasil hutan merupakan barang ekspor yang dihasilkan di Sabah adalah kayu. Timah banyak dihasilkan di negara bagian Perak dan sekitar Kuala Lumpur yang didistribusikan melalui pelabuhan Kelang. Selanjutnya yakni negara Myanmar. Perekonomian Myanmar masih mengandalkan produk pangan. Meski demikian, industri di Myanmar juga berkembang, seperti tekstil, semen, pengolahan gula, penyulingan minyak bumi, dan keramik. Jenis sumber daya alam. Myanmar memiliki hasil utama pertanian antara lain padi, teh, tembakau, tebu, sayuran, gandum, jagung, kapas, dan wijen. Hasil hutan antara lain kayu jati, karet, dan kina. Adapun hasil pertambangan antara lain minyak dan gas bumi, timah, seng, dan batu bara. Selain itu, Myanmar juga dikenal sebagai penghasil batu mulia seperti jade, rubi, dan safir. Penyebaran sumber daya alam. Hasil pertanian lain adalah teh yang dihasilkan di Plato San, tembakau di bagian utara, tebu di lembah sungai Sitang, sayur-sayuran di daerah pantai Arakan Yoma. Hasil lain adalah timah di Tenasserim, serta batu bara, emas, perak, mangan, batu mulia, dan gas alam di Chaok. Negara selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura telah menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara dengan sebagai sarana prasarana yang modern. Singapura sebagai negara industri modern menghasilkan beraneka macam barang seperti hasil penyulingan minyak, tekstil, baja, elektronik, pakaian jadi, percetakan, dan penerbitan. Selain perdagangan dan juga industri, Singapura juga menjadi induk bank bagi banyak negara. Singapura juga merupakan negara tujuan wisata dan pendidikan. Jenis sumber daya alam. Singapura merupakan negara industri perdagangan terbesar di Asia Tenggara, tetapi miskin akan sumber daya alam sehingga harus mengimpor dari negara lain. Kompleks industri didirikan di wilayah Jurong. Wilayah tersebut dikenal sebagai Jurong Industrial Estate. Di tempat tersebut terdapat berbagai jenis industri seperti industri pengolahan karet dan timah, industri pengolahan minyak. Usaha pertanian di Singapura dilakukan secara intensif dan hidroponik. Usaha peternakan berupa babi dan unggas. Terdapat pula pembudidayaan ikan hias dan bunga anggrek. Penyebaran sumber daya alam. Negara Singapura miskin sumber daya alam (SDA), tetapi negara tersebut memiliki industri olahan berbasis SDA yang bahan mentahnya diimpor dari negara-negara lain. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur. Negara selanjutnya yakni Thailand. Thailand merupakan negara agraris yang sangat cepat perkembangannya, sehingga menjadi lumbung pertanian, yaitu gudang beras bagi wilayah Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, beberapa industri lain yang dikembangkan adalah industri elektronika, otomotif, dan tekstil. Jenis sumber daya alam. Thailand merupakan negara lumbung padi utama di Asia Tenggara. Daerah pertanian terdapat di daerah aliran sungai Chao Phraya. Komoditas ekspor Thailand mencakup karet, padi, tapioka, yute, tebu, kayu jati, timah, dan batu bara.
Hasil tambang Thailand adalah timah, timbal, seng, mangan, tembaga, biji besi, batu bara, emas, lignit, minyak, dan gas. Penyebaran sumber daya alam. Daerah pertanian terdapat di daerah aliran sungai Chao Phraya. Bahan tambang timah dihasilkan dari semenanjung Thailand. Gas alam ditemukan di lepas pantai Teluk Siarn. Kegiatan penangkapan ikan banyak dilakukan penduduk di sungai Chao Phraya, Mekong, Selat Malaka, dan Teluk Siam. Negara selanjutnya adalah negara Vietnam. Salah satu sumber pendapatan terbesar Vietnam adalah beras. Vietnam merupakan negara pengekspor beras terbesar ketiga di dunia. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain semen, tekstil, makanan, kimia, kertas, dan pupuk. Jenis sumber daya alam. Vietnam memiliki produksi pertanian selain beras, seperti buah-buahan, sayuran, jagung, ubi jalar, tebu, teh, dan kopi. Hasil hutan utamanya di Vietnam adalah kayu jati dan bambu. Adapun pertambangan Vietnam antara lain antrasir, fosfat, tembaga, timah, seng, krom, dan biji besi. Penyebaran sumber daya alam. Saat ini, industri yang berkembang di Vietnam adalah industri pengolahan bahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Pusat industri utama adalah kota Ho Chi Minh. Bagaimana anak-anak dengan yang materi yang saya jelaskan tadi? Mungkin ada yang ditanyakan atau kurang difahami. Silakan kalian tulis pertanyaannya kalian di bawah kolom komentar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.